Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini, kami akan menyampaikan hasil penelitian kami di tahun 2023 melalui program dosen wajib meneliti yang diselenggarakan oleh LPPM ULM. Adapun untuk judul yang kami angkat dalam penelitian kali ini adalah perilaku kombinasi gaslighted beam dengan sistem struktur taper beam untuk struktur bangunan di tanah lunak khususnya Kalimantan Selatan. Adapun penelitian ini disusun oleh Ibu Ida Barkia dan saya yaitu Arya Rizky Darmawan. Kami adalah dosen di program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat di Banjarbaru. Nah, adapun latar belakang yang menyebabkan kami mengambil judul penelitian tersebut adalah kita tahu bahwa di Kalimantan Selatan yaitu kota Banjarmasin itu memiliki jenis tanah lunak yang bersifat lunak, sehingga tanah yang bersifat lunak tadi itu dia memiliki daya dukung yang sangat rendah. Nah, oleh karena itu kita sebagai akademisi ingin menghasilkan inovasi-inovasi baru untuk mendapatkan tujuan, yaitu menghasilkan struktur yang lebih kuat namun juga memiliki bobot yang lebih ringan, sehingga bobot yang ringan ini dapat meringankan beban struktur bangunan sehingga desain fondasinya tidak terlalu besar. Nah, sebenarnya dalam penelitian di tahun 2023 ini adalah sebuah rangkaian dari penelitian kami mulai tahun 2020, 2021, 2022 hingga di tahun ini 2023, yang mana dari penelitian-penelitian sebelumnya ini kita coba kembangkan lagi di tahun 2023, yaitu mengkombinasikan geometri gaslighted beam yang sudah kami dapatkan dari penelitian sebelumnya dengan perilaku taper beam. Nah, tujuannya yaitu adalah kita ingin mendapatkan struktur yang betul-betul berbobot ringan dan juga dia memiliki kekuatan yang tinggi. Nah, ini adalah sketsa dari balok WF konvensional yang diolah menjadi gaslighted beam dengan bukaan heksagonal sudut 45 derajat. Kemudian kita coba kombinasikan dengan sistem taper beam sehingga yang kita harapkan dari sini adalah dengan material yang sama atau berat yang kurang lebih sama dengan biaya yang mungkin kurang lebih relatif sama, dalam arti biaya ini adalah bukan hanya dari segi pembuatan model tetapi dari keseluruhan bangunan. Karena bobotnya ringan, tentu otomatis itu bisa meringankan atau mereduksi biaya konstruksi baik dari segi fondasi dan sebagainya. Itu kita ingin mendapatkan suatu struktur yang betul-betul ya ringan tetapi juga memiliki kekuatan yang tinggi, sehingga terbentuklah dari WF konvensional kita ubah menjadi gaslighted beam, kemudian kita kembangkan lagi menggunakan kombinasi sistem taper beam. Penelitian ini dilakukan menggunakan program bantu komputer yaitu ANSYS, sehingga kita membuat benda uji model di sini dengan bentang 2 meter yaitu ditumpu di atas 2 perletakan sederhana, yaitu perletakan sendiro, kemudian juga kita bikin dengan perletakan cantilever. Nah, beban yang diberikan itu berupa beban 2 titik di tengah bentang dengan jarak antar titik beban itu ada 200 mili atau 20 cm untuk perletakan sendiro, dan beban terpusat di tepi bentang untuk yang dia perletakannya cantilever. Nah, pemberian beban tadi itu diberikan secara bertahap dari beban terkecil hingga beban yang menyebabkan dia runtuh, sehingga nanti kita akan mengetahui beban berapa yang menyebabkan dia menjadi deformasinya sangat besar.
Nah, adapun ini adalah sketsa pengujian, baik pengujian untuk peletakan sendi roll. Terdapat 3 variasi, WF konvensional, caselated beam, taper caselated beam. Ini untuk yang dia peletakan jepit juga sama, namun berbedanya di sini adalah dia bebannya 2 titik, tetapi untuk yang cantilever kita memberikan beban terpusat di ujung. Nah, tujuan di sini adalah yang pertama untuk 2 titik di sini adalah kita ingin mendapatkan momen maksimum di tengah bentang. Namun momen maksimum di sini bisa kita kategorikan sebagai lentur murni karena gesernya di sini sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Dan untuk yang di bagian peletakan cantilever kita memberikan beban terpusat di tepi bentang sini itu agar kita mendapatkan momen maksimum berada di daerah tumpuan. Nah, kalau kita lihat sekilas pembuatan model di sini untuk pembuatan taper itu menyesuaikan geometri dari gaya dalam benturnya. Jadi di mana momen maksimum itu bekerja atau terjadi, maka kita coba membuat profil di titik tersebut dia memiliki inersia yang tinggi ketimbang dengan titik-titik profil yang di bentang sebelahnya. Sehingga kalau kita rekap di sini, kita rekap untuk yang konvensional itu dia memerlukan berat strukturnya 27 kg, 27,9 kg. Untuk yang Castella dia 28,18, untuk yang taper dia 28,25 kg. Jadi untuk yang peretakan cantilever pun kalau kita lihat beratnya dia untuk yang biasa 21 kg, yang Casleta 21,59 kg, kemudian yang taper 21,76 kg. Jadi sebenarnya untuk berat di sini kita mencoba untuk menyamakan persis dengan WF konvensional. Jadi beratnya kurang lebih hampir mirip sama. Nah, nanti kita lihat dari berat yang mirip di sini, betulkah dengan menggunakan taper dia akan meningkatkan kapasitasnya sangat sangat besar. Nah, di sini kita lanjut untuk hasil pembahasan. Jadi untuk grafik yang sebelah kiri itu untuk perletakan sendi roll dan grafik yang sebelah kanan itu untuk perletakan cantilever atau jepit bebas. Jadi diketahui sesuai dengan hipotesa di awal ataupun juga beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya bahwa untuk yang konvensional yang berwarna biru, baik yang sendi roll ataupun cantilever, dia berada di posisi yang paling bawah. Nah, kemudian disusul oleh geometri castellated beam, baik sendi roll ataupun cantilever, dia mampu meningkatkan kapasitasnya. Jadi kapasitas castellated beam ini mampu meningkatkan dari profil WF konvensional. Nah, tidak hanya itu, kita coba lagi dengan menggunakan kombinasi antara taper dengan castella. Ternyata hasilnya sesuai dengan yang kita prediksikan, yaitu adalah dia jauh lebih tinggi ketimbang kalau kita hanya menggunakan castella saja. Nah, ini adalah capture dari masing-masing pola deformasi yang terjadi. Kalau kita lihat di sini, tadi kita punya 6 buah sampel, ada yang dia tumpuan sederhana dan tumpuan cantilever di sini. Jadi kita coba rangkum di sini, walaupun beratnya ternyata bertambah gitu ya, bertambah walaupun sedikit. Kita coba apakah kita dengan menambah berat itu sedikit, tetapi apakah kapasitasnya itu akan jauh lebih besar, gitu ya? Rasionya bagaimana? Apakah hanya bertambah kekuatan sedikit atau bertambah kekuatannya besar sekali? Jadi untuk supaya bisa kita bandingkan ini, karena sangat susah untuk membuat sampel ini menjadi beratnya sama persis. Jadi untuk kita dapat membandingkannya, kita bisa menggunakan rasio di sini. Nah, rasio di sini adalah beban puncak yang
mampu dicapai itu kita bagi dengan beratnya. Jadi dengan kita membuat rasio seperti ini, kita bisa membandingkan secara adil atau apple to apple antara konvensional, castella, dan tapernya. Nah, dari rasio di sini kita coba lihat ternyata betul dari konvensional hingga ke taper itu memiliki rasio yang semakin besar. Artinya misalkan pun kita buat beratnya sama, itu juga akan menghasilkan kapasitas yang meningkat. Terlihat dari rasio di sini. Kemudian untuk yang cantilever juga sama, rasionya terus meningkat. Artinya tujuan kita yang di awal tadi membuat suatu struktur dengan berbobot ringan tapi memiliki beban yang atau kapasitas yang besar itu bisa terjadi dengan membuat modifikasi antara taper dengan castellated beam. Sehingga kesimpulan yang kami peroleh bahwa untuk penggunaan kombinasi taper di sini itu tergantung dari bentuk diagram momennya. Sebagai contoh tadi, kalau kita menggunakan sendi roll, momen terbesar itu ada di tengah bentang, maka kita membuat profilnya, tapernya juga ada di tengah bentang yang paling tinggi. Jadi istilahnya adalah balok non prismatis yang dia memiliki tingginya paling besar di tengah bentang. Namun untuk yang cantilever, karena dia momen maksimum ada di tumpuan, maka kita juga membuat balok non prismatisnya itu yang H yang lebih tinggi itu ada di bagian tumpuan. Sehingga untuk yang dia memiliki gaya dalam yang tidak dominan atau lebih kecil, itu kita bisa pangkas volumenya di situ. Sehingga memang dari beban pun juga dia mirip. Kita lanjutkan, sehingga di setiap jenis kondisi struktur, geometri taper akan berubah-ubah menyesuaikan bentuk diagram momennya atau diagram gaya dalamnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui diagram momen sebelum membuat geometri taper tersebut. Dengan geometri yang menyesuaikan bentuk diagram momennya, maka struktur taper tersebut dapat memberikan inersia yang lebih tinggi pada daerah-daerah yang dapat dikatakan memiliki tegangan lentur yang paling besar. Sedangkan untuk tegangan lentur yang lebih kecil, maka geometri taper akan menyesuaikan bentuknya. Sehingga struktur taper akan sangat memanfaatkan material struktur lebih efisien. Untuk luaran yang diwajibkan dalam penelitian kami ini, luaran penelitian kami ada terdapat 5, namun dari 5 ini belum semuanya terlaksana, masih ada yang proses sedang dikerjakan. Baik publikasi artikel, hak cipta, bahan ajar, video kegiatan, dan juga untuk poster penelitian berbeda. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Hamamangkurat, khususnya pada PPM, karena telah membiayai penelitian kami di tahun 2023 ini melalui DIPA Universitas Hamamangkurat tahun anggaran 2023 dengan nomor DIPA sebagai berikut, dengan nomor SK Rektor sebagai berikut. Baiklah, berikut video hasil luaran yang kami dapat paparkan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat khususnya di bidang konstruksi. Kami akhiri video ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.